Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang filsafat Islam. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana hierarki nilai realitas pemikiran dari eh, Imam Al-Ghazali. Untuk membersihkan waktu teman-teman semua, mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, seperti yang telah kita ketahui bahwa eh, Plato dan Neoplatonik yang idealis itu menganggap bahwa yang substantif adalah sesuatu yang ada dalam ide, metafisik, dan ini bersifat universal. Sebaliknya, Aristoteles menyatakan bahwa menilai bahwa yang esensial adalah yang objektif, yang empirik, dan ini partikular. Al-Ghazali menerima kedua prinsip pemikiran ini sekaligus dan menggabungkannya sebagai satu kesatuan, tetapi menolak masing-masingnya sehingga lahir konsep baru, yaitu realitas yang empiris sekaligus metafisik, partikular sekaligus juga universal. Nah, akan tetapi kesatuan realitas tersebut tidak bersifat satu dan sama, tetapi berbeda dan berjenjang. Dan susunan hierarki masing-masing realitas tersebut ditentukan oleh nilai dan hubungannya dengan yang maha nilai. Siapa yang maha nilai di sini? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, bagaimana kita pelajari pemikiran dari Imam Al-Ghazali yang hidup di lahir tahun 1058 dan wafat di 1111 Masehi ini, eh, maka akan timbul berbagai macam pertanyaan yang muncul dari pembahasan ini. Pertama, akan timbul pertanyaan tentang bagaimana riwayat hidup Al-Ghazali. Yang kedua, bagaimana bentuk dan sifat realitas menurut Al-Ghazali. Dan yang ketiga, bagaimana pemikiran Al-Ghazali tentang partikular dan universal. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Dan bagaimana konsep epistemologi Al-Ghazali. Al-Ghazali punya punya konsep epistemologi. Nah, bagaimana konsepnya? Baik, yang pertama. Yang pertama, dari Imam Ghazali, beliau menyebutkan bahwa eh, Imam Ghazali ini menyebutkan di riwayat hidupnya ini, Imam Al-Ghazali bukan menyebutkannya, berarti dipaparkan. Al-Ghazali ini atau Al-Ghazal lengkapnya adalah Abu Hamid Ibn Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tus dekat Mashhad di Khurasan di tahun 450 Hijriah atau di tahun 1058 Masehi. Nah, dari ayahnya seorang penenun wol, Ghazal. Maka kenapa disebut dijuluki Al-Ghazali? Karena ayahnya seorang penenun wol atau Ghazal. Nah, pendidikan awalnya Imam Ghazali ini di Tus.
lalu kemudian di Jurjan dalam bidang hukum fikih di bawah bimbingan Abu Nasr al-Ismaili. Pada usia 20 tahun, Imam Ghazali ini pergi ke Nisabur untuk mendalami fikih dan teologi pada Al-Juwaini ketika itu, yang kemudian menjadi asisten gurunya sampai sang guru itu wafat. Yang perlu dicatat bahwa Al-Juwaini adalah tokoh yang punya peran sangat penting dalam memfilsafatkan teologi Asy'ariyah. Menurut Tajuddin As-Subki, Al-Juwaini inilah yang kemudian mengenalkan Al-Ghazali pada filsafat, termasuk logika dan filsafat alam lewat disiplin teologi. Nah, selain mendalami fikih dan teologi, di Nisabur ini, Al-Ghazali juga belajar dan melakukan praktek tasawuf dibimbing oleh Abu Ali Al-Farmazi, tokoh Sufi asal Tus, muridnya dari Al-Qushairi. Hanya saja eh, pada saat pertama ini Al-Ghazali tidak berhasil mencapai tingkat di mana sang sufi itu menerima inspirasi dari alam atas. Ini menurut siapa? Menurut Utsman Abu Bakar. Ia juga mempelajari doktrin-doktrin ta'limiyah hingga Al-Mustazir menjadi khalifah. Pada tahun 1091 Masehi, Al-Ghazali diundang oleh Nizam al-Mulk, wazir dari Sultan Malik Shah I, untuk menjadi guru besar di Nizamiyah Baghdad. Nah, undangan dan penghormatan yang diberikan pihak penguasa kepada Al-Ghazali ini, menurut Usman Bakar, ini disebabkan penguasa dari kalangan Bani Saljuk ketika itu secara kebetulan sama-sama bermadhab Syafi'i di dalam fikih dan Asy'ari dalam teologinya. Nah, di samping adanya tujuan-tujuan politis dari pihak penguasa demi mengukuhkan kedudukannya. Namun, lepas dari itu semua, selama di Baghdad inilah Al-Ghazali berhasil menuntaskan kajiannya tentang teologi, tentang filsafat, ta'limiyah, dan tasawuf. Nah, masa-masa di Baghdad merupakan periode penulisan paling produktif bagi Al-Ghazali. Akan tetapi di sisi lain perkenalannya dengan empat aliran ini ternyata justru menyebabkan Al-Ghazali mengalami krisis epistemologis yang kemudian memaksanya mengundurkan diri dari jabatannya, lalu mengasingkan diri dan melakukan pengembaraan selama 10 tahun. Dimulai ke Damaskus, ke Yerusalem, ke Mekah, kembali lagi ke Damaskus, dan terakhir di Baghdad. Nah, itu perjalanan pengembaraan Al-Ghazali. Nah, setelah lama dalam pengasingan spiritual ini, setelah meyakinkan dirinya bahwa kaum sufilah orang yang menempuh jalan kepada Tuhan secara benar dan langsung, dan setelah merasa mencapai tingkat tertinggi di dalam realitas spiritual, Al-Ghazali kemudian mulai merenungkan dekadensi moral dan religius pada komunitas kaum muslimin saat itu. Bersamaan dengan itu, Fakhr al-Mulk, penguasa Khurasan ketika itu, di tahun 1095, yang berkuasa tahun 1095 sampai 1113, memintanya mengajar di Nisabur ketika itu, tahun 1105. Namun di Nisabur ini, Al-Ghazali tidak lama, hanya sekitar 5 tahun, karena pada tahun 1110 ia kembali ke Tus. Nah, di Tus inilah Al-Ghazali mendirikan madrasah dan sebuah khanaqah atau biara sufi bagi para sufi. Di sini ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai pengajar agama dan guru sufi, di samping mencurahkan diri dalam peningkatan spiritual. Al-Ghazali meninggal wafat pada hari Ahad
tanggal 18 Desember 1111 Masehi di Tus pada usianya yang masih muda 53 tahun. Al-Ghazali banyak meninggalkan karya tulis. Menurut penelitian Syekhul Anwar, setidaknya ada 72 karya tulis yang diwariskan oleh Al-Ghazali yang secara umum dapat dibagi di dalam beberapa tema. Karya Al-Ghazali yang dianggap paling monumental adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu religius. Sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi eksoterik dan esoterik Islam. Karyanya yang lain dalam bidang filsafat dan logika adalah Mi'yar al-Ilm, standar pengetahuan. Ada juga Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Dan ada juga Mihak an-Nazar fil Mantik, batu uji pemikiran logis. Nah, dalam bidang teologi ada juga Qawaid al-Aqaid, prinsip-prinsip keimanan. Dan juga ada al-Iqtisad fil i'tiqad, muara kepercayaan. Di dalam bidang usul fiqh ada karyanya Al-Mustasfa in Ilmil Usul, intisari ilmu tentang pokok-pokok yurisprudensi. Kemudian juga ada Al-Mankul min Ilmi Al-Usul, ikhtisar apa namanya? Ya, ilmu tentang prinsip-prinsip. Di dalam bidang tasawuf juga ada karyanya Al-Kimia As-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Ada juga Mishkar Al-Anwar, ceruk cahaya-cahaya. Di dalam kebatinan ada juga karyanya Histos Al-Mustaqim, eh, neraca yang lurus. Dan ada juga karyanya Al-Mustazir. Nah, itulah bagaimana riwayat singkat Al-Ghazali dan karya-karyanya. Nah, teman-teman semua, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan kedua. Bagaimana Al-Ghazali ini berpendapat tentang bentuk dan sifat realitas. Pandangannya tentang bentuk dan sifat realitas. Tentang bentuk dan sifat realitas, menurut Al-Ghazali, semua realitas yang ada ini dari segi bentuknya itu dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama ada empirik atau alam indrawi atau alam syahadah, dan metafisik atau alam tidak kasat mata atau alam malakut atau alam al-ghaib. Nah, dari dua bentuk realitas ini tidak sama dan sederajat, tetapi berbeda dan berjenjang secara hierarkis. Artinya apa? Perbandingan antara dua alam ini adalah seperti kulit dengan isinya. Bentuk luar sesuatu dengan ruhnya, kegelapan dengan cahaya atau kerendahan dengan ketinggian. Alam malakut disebut dengan alam atas, alam ruhani, dan alam nurani. Sementara alam syahadah adalah alam bawah, alam jasmani, dan alam gelap. Al-Ghazali lebih lanjut mengumpamakan bahwa perbandingan dan tingkat kedua alam ini dengan cahaya bulan yang menerobos masuk ke rumah lewat lubang angin dan jatuh di atas sebuah cermin yang membiaskan cahaya tersebut kepada dinding di depannya, lalu membiaskan lebih lanjut ke lantai sehingga meneranginya. Nah, di dalam perumpamaan ini, cahaya di lantai berasal dari dinding, yang berada di dinding berasal dari cermin, yang berada di cermin berasal dari bulan, dan yang berada di bulan berasal dari matahari yang merupakan sumber dari cahaya bulan. Nah, keempat cahaya ini berturut-turut sebagian lebih tinggi dan lebih sempurna dibandingkan yang lain. Nah, menurut Al-Ghazali bahwa realitas yang ada ini juga tersusun secara hierarkis sebagai hierarki cahaya di atas, di mana cahaya yang paling dekat dengan sumber cahaya pertama
itu dinilai lebih utama dan sempurna dibandingkan dengan cahaya-cahaya di bawahnya. Dimulai dari alam indera yang merupakan realitas paling bawah dan rendah, naik pada alam gaib pertama, naik pada alam gaib kedua, dan seterusnya sampai pada alam paling gaib dan bertemu dengan sumber pertama dan utama, Tuhan yang segala realitas ada dalam kekuasaan dan perintahnya. Nah, gagasan tentang hierarki realitas ada yang terdiri atas alam gaib dan indrawi ini, di mana alam gaib dinilai lebih tinggi karena dekat dengan sumber pertama, yaitu Tuhan, gitu ya, Allah, sesungguhnya tidak berbeda dengan gagasan yang disampaikan oleh Al-Farabi tentang hierarki wujud yang tercermin dalam teori emanasinya, gitu ya. Nah, tentang alam gaib sendiri yang disebut juga alam ilahiyah, meski tidak bisa disaksikan dengan mata indera, tetapi ia bisa disaksikan dengan mata hati atau al-basyirah bahasa lainnya yang telah tersucikan. Nah, ini menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, ketidakmampuan mata indera untuk menangkap realitas yang gaib disebabkan adanya kelemahan yang ada pada dirinya. Pertama, eh, mata indera tidak mampu melihat dirinya, sedang mata hati mampu mencerap dirinya juga sesuatu yang di luar dirinya. Mata hati mencerap dirinya sebagai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan, dan ia mencerap pengetahuan yang dimilikinya, pengetahuan tentang pengetahuan yang dimilikinya tentang dirinya, dan seterusnya sampai tak terhingga. Ini kekhasan yang sama sekali tidak dimiliki oleh benda-benda lain yang mencerap dengan mempergunakan sarana lahiriah seperti mata. Kedua, bahwa mata indera tidak dapat melihat sesuatu yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Sementara bagi mata hati, soal jauh dan dekat adalah sama. Dalam sekejap, mata hati bisa terbang ke langit, dan pada kejapan berikutnya, ia meluncur turun ke bumi. Bahkan, jika telah mencapai hakikat segala sesuatu, persoalan dekat dan jauh menjadi hilang. Ini menurut Al-Ghazali. Yang ketiga, bahwa mata indera ini tidak dapat menangkap sesuatu yang di balik hijab atau di balik tabir. Sementara mata hati tidak, eh, sementara mata hati bisa bergerak bebas. Mata hati ini bergeraknya bebas. Bahkan di sekitar arsy atau singgasana Tuhan, atau kursi dan segala sesuatu yang berada di balik selubung langit. Mata hati ini bisa bergerak bebas. Bahkan tidak ada sesuatu pun hakikat segala sesuatu yang berhijab bagi mata hati, kecuali ketika mata hati menghijab dirinya sendiri, sebagaimana mata indera menutup dirinya dengan kelopak matanya. Yang keempat, tentang mata indera ini, Al-Ghazali berpendapat mata indera dan mata hati ini, mata indera hanya dapat menangkap bagian luar serta bagian permukaan dari segala sesuatu dan bukan bagian dalamnya atau hakikatnya. Sementara mata hati mampu menerobos bagian dalam segala sesuatu dan rahasia-rahasianya, menangkap hakikat-hakikat dan ruh-ruhnya, menyimpulkan sebab-sebab, sifat-sifat, dan hukum-hukumnya. Nah, ini mata hati. Dan yang kelima, bahwa mata indera itu hanya mampu menangkap sebagian kecil dari realitas. Ia tidak mampu menangkap sesuatu yang terjangkau nalar perasaan, seperti rasa, cinta, rindu, bahagia, gelisah, bimbang, dan seterusnya. Ia juga tidak mampu menangkap bunyi-bunyian, bau, rasa, dan sejenisnya. Jelasnya,
Mata indera tidak mempunyai jangkauan yang luas, tetapi hanya terbatas pada alam warna dan bentuk, sesuatu yang menjadi bagian dari realitas yang paling rendah. Nah, sementara itu dari segi sifatnya Al-Ghazali juga membagi realitas ini. Dari segi sifatnya Al-Ghazali membagi realitas dibagi menjadi dua, yaitu ada realitas aktual dan potensial. Nah, wujud aktual itu adalah segala realitas yang mempunyai eksistensi di luar mental atau persepsi manusia. Ia mempunyai hakikat pada dirinya sendiri. Realitas ini mencakup semua partikular, baik yang sensual atau mahsusat, yakni segala materi dengan segala sifat fisiknya, seperti warna, bentuk, dan ukuran, maupun partikular non-sensual, atau ghairu al-mahsusat, yakni segala sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri yang diketahui secara priori, seperti potensi panca indera, kemampuan, kehendak, akal, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, wujud potensial adalah segala realitas yang eksistensinya hanya ada dalam mental atau pikiran saja. Wujud ini terbagi dalam tiga bagian. Pertama ada wujud al-hissi, yang kedua wujud al-khayali, dan yang ketiga wujud al-aqli. Wujud al-hissi adalah sesuatu dalam potensi indera sebagai sense datum, yakni hasil persepsi langsung indera terhadap objek eh, dan penampakan dunia luar pada indera, yang penampakan tersebut bukan merupakan substansi objek yang sesungguhnya, melainkan hanya halusinasi. Seperti apa yang dilihat orang tidur dan orang sakit. Nah, yang kedua ada wujud khayali. Wujud khayali ini adalah gambar sebuah objek yang ada dalam potensi khayal atau common sense. Maksudnya, data yang sudah diinternalisasi di dalam mental dan disimpan dalam potensi memori seseorang. Nah, kedua wujud ini oleh kaum realisme kritis dipandang sebagai sense data yang menghubungkan pikiran subjek dengan objek. Yang ketiga, dari wujud potensial ini, yang ketiga ada yang disebut dengan wujud al-aqli, adalah makna abstrak yang ditangkap oleh rasio dan sebuah objek berdasarkan sense data. Wujud al-hissi dan wujud al-khayali. Tetapi sudah terlepas dari pengaruh indera dan khayal itu sendiri. Seperti contohnya apa? Pemahaman bahwa hakikat manusia adalah hewan yang berpikir. Itu ya. Hewan lunatik. Nah, menurut Saiful Anwar, bahwa konsep Al-Ghazali tentang wujud aktual ini dan potensial ini diambil dari pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina yang sekarang itu dikembangkan oleh penganut realisme kritis di Barat. Nah, ini menurut mereka ini eksistensi objek bebas dari pengetahuan tetapi memiliki hubungan langsung di antara subjek dengan objek, sehingga ada tiga komponen dalam proses pembentukan pengetahuan. Pikiran atau subjek yang mengetahui, pertama itu ya, pikiran atau subjek yang mengetahui, yang kedua objek yang diketahui dengan segala kualitas primernya, dan sense data yang menghubungkan pikiran subjek dengan objek. Nah, teori ini memungkinkan kita untuk menjelaskan soal ilusi
halusinasi, dan berbagai macam kesalahan persepsi sensual. Karena sense data bisa mengalami distorsi. Nah, selanjutnya di dalam kaitannya dengan ontologis, gitu ya, Al-Ghazali juga punya pendapat. Kaitannya dengan ontologis, wujud aktual dan potensial ini berhubungan dengan kontingensi dan necesitas. Menurut Al-Ghazali, tidak berbeda dengan Al-Farabi. Wujud aktual itu adalah sesuatu yang telah ada secara konkret, secara nyata, yang disebut dengan necesitas atau wajibul wujud. Nah, sementara itu, wujud potensial adalah sesuatu yang masih ada dalam konsep atau ide, yang masih ada dalam konsep atau ide dan siap untuk menjadi wujud konkret yang mengenal ruang dan waktu. Nah, namun wujud potensial ini masih dalam posisi mungkinul wujud atau kontingensi yang memungkin kemungkinan adanya tidak lebih kuat dari tidak adanya. Jadi apa namanya, wujud potensial ini masih dalam posisi mungkinul wujud atau kontingensi yang kemungkinan adanya tidak lebih kuat dari tidak adanya. Sehingga ia akan tetap dalam kondisi seperti itu selama belum berubah menjadi realitas yang aktual. Bagi Al-Ghazali, nah imkan ini atau kontingensi ini tidak ekuivalen dengan realitas dan wujub, tidak dengan simplisitas. Persoalan imkan, persoalan wujub atau necesita dan imtina atau kemustahilan itu hanya hukum rasio yang tidak harus mempunyai objek secara aktual. Sebab jika imkan butuh kesandaran realitas aktual berupa materi, maka kemustahilan juga membutuhkannya. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh nalar. Nah, itulah pemikiran Al-Ghazali tentang apa tadi? Bentuk dan sifat realitas. Bagaimana dari segi bentuknya realitas ini dibagi dalam dua bagian menurut Al-Ghazali. Dari segi sifatnya eh, itu dibagi menjadi dua, yaitu realitas aktual, ada juga realitas potensial. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana realitas bentuk dan realitas yang dipaparkan oleh Al-Ghazali, pendapat yang Al-Ghazali, teori dari Al-Ghazali, selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana pendapat beliau tentang partikular dan universal. Partikular dan universal. Nah, dari segi kuantitas, realitas ini juga dibagi dua. Tadi kan realitas dari segi sifat, dari segi bentuk. Nah, dari segi kuantitas, menurut Al-Ghazali, realitas ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada partikular atau juz'iyat, atau ada juga realitas apa namanya, universal atau kulliyat. Ada apa namanya, partikular, ini menurut kuantitasnya, ada juga universal atau kulliyat. Kalau partikular tadi juz'iyat. Partikular adalah wujud rinci yang diklasifikasikan berdasarkan atas 10 kategori Aristoteles. Nah, jadi partikular ini wujud rinci dan diklasifikasikan ada 10 kategori.
ada satu yang disebut dengan substansi atau jauhar. Nah, satu itu jauhar atau substansi dan sembilan lainnya adalah arod atau aksiden. Ada apa saja di arod ini, di aksiden ini yang sembilan ini? Pertama ada kuantitas atau kamiyah. Yang kedua ada kualitas atau kaifiyah. Yang ketiga ada relasi atau idofa. Yang keempat ada di mana atau ain. Ada juga yang kelima ada kapan atau mata. Yang ketujuh ada postur atau wadok. Yang ketujuh, apa ketujuh apa keenam? Yang keenam ya. Yang ketujuh ada posesi atau lahu. Yang kedelapan ada apa namanya aksi atau an yaf'ala, dan yang kesembilan ada yang disebut dengan pasif atau an yanfa'ila. Nah, kategori-kategori yang ditolak oleh kaum Neoplatonis ini karena dianggap mereduksi genus dan spesies tersebut justru diterima Al-Ghazali secara absolut. Bukan karena taklid, melainkan berdasarkan argumen rasional, yaitu bahwa 10 kategori tersebut ini benar-benar merupakan realitas objektif yang diketahui oleh akal maupun indera. Dan tidak satupun dalam wujud ini yang tidak tercakup di dalamnya. Karena itu, tidak ada objek pengetahuan yang tidak masuk di dalam kategori ini. Dan tidak ada kata atau benda kecuali menunjukkan salah satunya. Ini menurut Al-Ghazali. Adapun yang realitas universal, Al-Ghazali membagi dalam dua bagian. Yang pertama ada universal esensial atau zati yang mencakup ada genus atau jenis, ada spesies, ada nau, dan ada difference atau fasal. Yang kedua ada universal aksidental, arad namanya. Baik yang khusus seperti tertawa pada manusia atau yang umum seperti sifat bergerak pada materi. Nah, universal esensial itu adalah makna abstrak tanpa melihat atribut-atribut luar yang menyertainya. Sedangkan kalau universal aksidental itu adalah konsep abstrak yang merupakan generalisasi dari adanya kesamaan-kesamaan dari partikular-partikular. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa yang pertama ada dalam konsep mental sekaligus di dalam realitas aktual, yakni bahwa esensi dari universalisme tersebut memang benar-benar wujud alam realitas. Sementara yang kedua hanya ada dalam konsep mental, tidak ada dalam realitas aktual. Karena tidak mungkin sesuatu yang menjadi satu atribut ya. Nah, tidak mungkin sesuatu yang satu menjadi atribut bagi berbagai partikular lainnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, dengan konsep ini, maka yang dianggap universalisme di dalam makna sesungguhnya atau makna primer adalah yang pertama. Sedangkan universalisme kedua yang hanya ada dalam konsep mental adalah universalisme sekunder. Nah, dengan itu pula, maka konsep universal harus berkaitan dengan realitas partikular. Karena dari partikular-partikular tersebut, ini bisa muncul universal. Prosesnya pertama-tama indera memberikan data-data kepada daya khayal berupa kopian atas objek-objek sensual sesuai dengan realitas yang ada. Nah, kopi ini kemudian diolah oleh daya khayal, diklasifikasi
unsur-unsur persamaan dan perbedaannya dengan yang lain, sehingga diketahui sifat-sifat esensial dan aksidentalnya, sifat umum dan sifat khususnya. Jadi satuan-satuan konsep ini, jika hanya berkaitan dengan satu objek tertentu, dengan segala atribut yang menyertainya, akan menghasilkan makna partikular. Dan jika berkaitan dengan objek-objek yang lain dan lepas dari atribut-atribut aksidentalnya, menghasilkan makna yang universal. Nah, dengan konsep inilah partikular universal tersebut, dengan konsep partikular universal ini, Al-Ghazali dan juga Al-Farabi sesungguhnya itu dapat dianggap sebagai realis baru yang platonik, Aristotelian, tetapi tidak Aristotelian dan tidak platonik. Al-Ghazali tidak disebut Aristotelian karena ia masih mengakui adanya alam gaib sebagai realitas objektif metafisis, sesuatu yang tidak dikenal oleh Aristoteles. Juga tidak disebut platonik karena Al-Ghazali masih menganggap adanya substansi partikular, sesuatu yang tidak diakui oleh Plato. Nah, Al-Ghazali menggunakan konsep ini tidak hanya dalam metafisis, tetapi juga menjadikannya sebagai landasan bagi hierarkis ilmu dan prinsip-prinsip jurisprudensi atau usul fikih yang digagasnya. Yang kemudian hari dikembangkan lebih jauh dan serius oleh Asy-Syatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat. Nah, itulah bagaimana pendapat Al-Ghazali tentang partikular dan universal. Selanjutnya ada konsep epistemologi Al-Ghazali. Bagaimana konsep epistemologi Al-Ghazali ini? Nah, gagasan Al-Ghazali tentang pengetahuan dan segala yang berkaitan dengannya eh, tidak lepas dari pemikirannya tentang realitas yang bersifat hierarkis. Menurutnya, pengetahuan itu bersumber pada tiga hal menurut Al-Ghazali, yaitu dari intuisi atau kasyaf, dari wahyu atau Al-Quran dan sunnah Rasul, dan dari akal atau rasio. Nah, ketiga sumber pengetahuan ini, meski dianggap satu kesatuan, berbeda dari segi kualitas sehingga membentuk hierarki sumber pengetahuan yang pada gilirannya juga membentuk hierarki pengetahuan yang dihasilkan. Pengetahuan melalui kasyaf itu dinilai lebih jelas dibanding pengetahuan berdasarkan wahyu, nakal, dan dari akal atau rasio. Nah, perbandingan antara kasyaf di satu sisi dengan nakal dan rasio di sisi yang lain itu adalah sama dengan orang yang melihat bulan purnama secara langsung dengan orang yang melihatnya melalui bayangannya di dalam air. Nah, ini menurut Al-Ghazali. Maka sejalan dengan itu berdasarkan pertimbangan atas tingkat kegunaan juga kemadorotan sebuah disiplin ilmu di dalam perspektif religius, Al-Ghazali membagi ilmu di dalam 5 hierarki hukum yang apa namanya dalam pencariannya. Jadi Al-Ghazali membagi ilmu itu di dalam 5 hierarki hukum dalam pencariannya. Dalam mencarinya gitu ya. Pertama ada kategori yang fardu ain. Ada ilmu-ilmu fardu ain, yaitu ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Tidak boleh tidak demi kebaikan dan apa namanya? Keselamatannya di kehidupan kemudian atau di akhirat nanti. Nah, ini ilmu yang kategorinya fardu ain. Ilmu yang masuk dalam kategori ini mengacu pada ilmu-ilmu yang mengarah pada jalan menuju pada keselamatan hidup sesudah mati. Al ilmu at-tariqah lil akhirah. Meski demikian, pelaksanaan tugas mencari ilmu fardu ain ini harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan juga, kebutuhan jangka panjang dan pendek, dan kemampuan diri sendiri. Ilmu-ilmu fardu ain ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama yaitu tentang i'tiqad,
atau hal-hal yang wajib diimani dan diyakini. Ini tentang tauhid gitu ya. Yang kedua tentang amal yang harus dikerjakan saja, yang harus dikerjakan sholat dan lain-lain, ilmu tentang itu. Juga tentang yang ketiga tentang larangan atau penghindaran diri, apa yang dilarang. Ini menurut Al-Ghazali, ilmu fardu ain ini berkenaan dengan tiga hal. Nah, kewajiban untuk mencari pengetahuan tentang ketiga aspek kehidupan ini disyaratkan oleh munculnya perkembangan-perkembangan baru dan lingkungan-lingkungan yang berubah di dalam kehidupan individu. Mengenai intikod tentang kepercayaan. Nah, ini doktrin-doktrin dasar yang harus dipelajari oleh seseorang. Ini harus tetap atau sama sepanjang hayatnya. Meski pengetahuan tersebut mungkin bisa berubah, makin mendalam atau terlanda kebimbangan. Di dalam pada ini jika keimanan seseorang dilanda keraguan, ia wajib mencari pengetahuan yang dapat menghilangkan keraguan tersebut. Yang kedua, mengenai amalan wajib seperti sholat, puasa, dan membayar zakat, kewajiban untuk memperoleh pengetahuan tentang hal ini sebagian ditentukan oleh waktu. Misalnya, seseorang tidak diwajibkan untuk mempelajari ilmu tentang puasa hingga menjelang Ramadan saat mengamalkan puasa. Begitu pula yang terjadi pada soal-soal larangan. Nah, misalnya orang bisu tidak wajib mengetahui apa yang haram dalam ucapan. Nah, karena dia bisu, kan? Demikian pula orang buta. Orang buta itu tidak wajib mengetahui hal-hal yang haram untuk dilihat karena tidak bisa melihat secara indrawi. Tuh. Nah, Al-Ghazali membagi ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori fardu ain ini di dalam dua bagian. Itu ada ilmu esoterik atau ilmu al-mukasyafah dan ilmu eksoterik atau ilmu al-muamalah. Nah, ilmu al-mukasyafah ini ilmu batin yang berusaha untuk menyingkap atau memahami makna-makna yang tersembunyi seperti makna kenabian, makna wahyu, malaikat, mizan, sirot, bagaimana setan berbenturan dengan malaikat, dan seterusnya. Ini ilmu esoterik. Meskipun demikian, karena ia bersifat esoterik, pencariannya itu tidak diwajibkan atas setiap individu Muslim, tetapi hanya ditujukan kepada minoritas orang yang layak dan cakap dalam jalan spiritual. Dan karena bersifat individual pula, ilmu-ilmu esoterik ini atau ilmu-ilmu kasyaf ini tidak masuk dalam daftar klasifikasi keilmuan yang dibuat Al-Ghazali sehingga tidak bisa ditampilkan dalam penyusunan hierarki yang dibuat. Nah, yang kedua ada ilmu muamalah atau bahasa lainnya apa namanya? Ilmu eksoterik. Ilmu muamalah ini ilmu yang mengatur praktek-praktek kebaktian atau ibadah yang mencakup doktrin dan praktik sekaligus. Ilmu yang berhubungan dengan doktrin adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rukun iman atau tiang-tiang mendasar dari iman Islam dan doktrin-doktrin fundamental yang diturunkan darinya. Nah, ilmu-ilmu ini dicari karena menyelamatkan jiwa dan demi kebahagiaan di hati kelak, di hari kelak. Sementara itu, ilmu praktik kebaktian atau ibadah yang berhubungan dengan praktik religius adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rukun Islam dan hal-hal tentang kewajiban manusia kepada jiwanya sendiri atau ilmu akhlak. Nah, ini yang sifatnya praktik. Nah, itu kategori yang pertama. Tingkatan yang pertama ada yang fardu ain. Yang kedua, Imam Ghazali membagi eh, ilmu itu dalam hukum pencariannya. Yang kedua ada yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini segala ilmu yang sama sekali tidak boleh diabaikan dalam upaya penegakan urusan duniawi. Kalau tadi yang fardu ain yang sifatnya ukhrawi, kalau yang fardu kifayah ini yang sifatnya duniawi.
Seperti apa yang seperti fikih atau jurisprudensi dan kedokteran. Nah, ilmu-ilmu ini tidak dikuasai oleh seorang pun akan membuat masyarakat mengalami kesulitan. Kalau tidak dikuasai oleh seorang pun akan membuat masyarakat mengalami kesulitan. Sementara jika sudah dikuasai oleh sebagian orang dan dalam jumlah yang cukup, maka kewajiban pencariannya pada orang lain telah gugur karena fardu kifayah. Karena itu dalam pencariannya berbeda dengan ilmu-ilmu fardu ain yang dianggap terpuji secara total dan yang semakin didalami semakin baik dan terpuji. Menurut Al-Ghazali, pengetahuan yang masuk di dalam kategori fardu kifayah justru harus dicari hanya dalam suatu batas tertentu, yaitu batas kecukupan. Di dalam rumusan Al-Ghazali, karena batas kecukupan ini bervariasi menurut individu, disiplin, dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Apa yang dimaksud batas kecukupan di dalam hal ilmu-ilmu fardu kifayah itu secara umum meliputi tiga hal. Yang pertama bahwa ilmu-ilmu kategori fardu kifayah itu tidak boleh dipelajari melebihi batas apa yang dipelajari dari ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori fardu ain. Jadi jangan sampai yang fardu kifayah ini dipelajari lebih dalam sementara mengabaikan yang fardu ain. Artinya orang yang pelajari ilmu fardu kifayah harus juga senantiasa menjaga keunggulan dan prioritas ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori fardu ain, gitu ya. Eh, yang kedua, eh, kecukupan di sini maksudnya adalah dalam mempelajari ilmu fardu kifayah. Yang kedua bahwa orang-orang yang pelajari ilmu-ilmu fardu kifayah itu harus benar-benar mengalami kemajuan bertahap dalam studi yang dilakukan atas ilmu-ilmu kategori ini. Dan yang ketiga bahwa orang eh, dalam apa namanya yang dimaksud kecukupan dalam ilmu fardu kifayah ini, orang harus menahan diri untuk mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah ini jika telah dipelajari oleh orang lain dalam jumlah yang cukup. Nah, di dalam pandangan Al-Ghazali, perolehan sebuah ilmu terdiri atas tiga tingkatan, yaitu apa namanya terbatas atau iktisor. Ini ya, perolehan sebuah ilmu itu terbatas atau iktisor. Yang kedua cukup atau iktisod, dan yang ketiga ada istiqso atau tingkat lanjut. Nah, ilmu-ilmu yang ada dalam kategori fardu kifayah eh, tidak boleh dikejar hingga keluar dari batas dua derajat yang pertama. Ya, dari apa namanya? Iktisor atau terbatas dan iktisod atau cukup. Menurut Al-Ghazali, ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori fardu kifayah ini terdiri dari empat jenis. Apa saja empat jenis itu? Pertama ada usul. Usul itu pokok. Yang kedua ada furu'. Furu' itu cabang. Ada yang ketiga muqaddimat atau prasarana. Dan yang keempat ada mutammimat atau pelengkap. Ilmu yang termasuk dalam kelompok prinsip atau yang usul ini itu seperti tafsir, hadis, ijma, dan asar sahabat. Yang masuk dalam kelompok yang furu adalah ilmu-ilmu yang menjadi bagian ilmu prinsip, tetapi tidak bisa dipahami secara langsung atau tekstual, tetapi bisa dicerap oleh akal. Yang masuk dalam kelompok muqaddimat adalah seperti ilmu bahasa dan ilmu nahwu yang merupakan alat untuk memahami kitab Allah, yang merupakan prasarana, ya. Nah, ya untuk memahami Al-Qur'an gitu. Dan yang masuk dalam kelompok mutamimat, nah, ya, yang masuk dalam kelompok mutamimat atau pelengkap itu antara lain pengetahuan tentang nasih, nasakh dan mansuh kalau di dalam Al-Quran ada am dan khos.
ilmu tentang para periwayat hadis dan sejenisnya. Tuh, ini tentang periwayat hadis itu ada kategori apa namanya, jenis-jenis ilmu pelengkap atau mutamimat. Nah, di samping empat jenis keilmuan di atas, ada beberapa ilmu lain yang secara eksplisit disebut Al-Ghazali sebagai kategori fardu kifayah. Ilmu-ilmu tersebut contohnya adalah ilmu kedokteran atau atib, aritmetika atau al-hisab, juga ilmu politik, siasah, ilmu logika atau al-mantiq, ilmu teologi atau ilmu kalam dan metafisika gitu ya. Ini termasuk dengan ke dalam fardu kifayah. Nah, beberapa dasar keterampilan dan industri seperti pertanian gitu ya, al-falah, tekstil, al-hikayah, dan desain busana, al-khiyaya masuk juga dalam kategori fardu kifayah. Nah, itu eh, tingkat yang kedua. Nah, mohon maaf ini nomornya. Yang satu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Nah, yang ketiga ada ilmu-ilmu dalam kategori fadilah. Fadilah itu mengandung keutamaan, tetapi tidak mencapai tingkat fardu. Contohnya apa ilmu yang apa namanya eh, masuk dalam kategori fadilah ini? Spesialisasi aritmetika yang jarang sekali diperlukan tetapi bermanfaat dan memperkuat kadar yang diperlukan. Atau kalau dalam kedokteran ya spesialis apa gitu. Fadilah. Yang keempat, pengetahuan di dalam kategori netral atau tidak dilarang, yaitu mubah. Misalnya ilmu mengubah syair-syair sepanjang tidak menggunakan kata-kata vulgar atau tidak senonoh, atau ilmu sejarah untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting dan sejenisnya. Ilmu-ilmu lain yang disebut sebagai ilmu yang diperbolehkan atau mubah adalah geometri, astronomi, musik, gitu. Walaupun sebagian pendapat mengatakan haram, dan menurut Al-Ghazali ini masuk ke dalam kategori mubah. Kelima, pengetahuan dalam kategori tercela atau mazmumah. Menurut Al-Ghazali, semua ilmu pada dasarnya tidak ada yang tercela, tetapi ia bisa menjadi tercela dalam kaitannya dengan manusianya itu sendiri, dengan adanya salah satu dari tiga sebab. Pertama, ilmu-ilmu tersebut menyebabkan suatu kerusakan, baik bagi orang yang mempraktikkan ataupun kepada orang lain. Contohnya seperti apa? Ilmu sihir, jimat, gitu ya. Nah, dari sisi ilmunya sendiri, ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya memang tidak tercela, tetapi ilmu ini tidak menghasilkan apapun kecuali untuk mencelakakan orang lain dan merupakan alat kejahatan bagi yang mempraktikkan. Nah, itu. Nah, selanjutnya, eh, padahal sarana untuk menimbulkan kejahatan adalah sebuah kejahatan pula. Karena itulah ilmu-ilmu seperti ini dianggap tercela atau jahat, di samping aspek praktis dari ilmu-ilmu ini banyak yang bertentangan dengan syariat agama. Kedua, kenapa pengetahuan dianggap tercela? Itu jika bahaya yang ditimbulkan itu lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang bisa diambil. Contohnya apa? Horoskop atau ilmu ramalan tentang bintang. Nah, ketercelaan horoskop ini didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, horoskop mengajarkan bahwa bintang-bintang tertentu mempunyai pengaruh atas berbagai kejadian di bumi, menghubungkan suatu kebaikan atau kejahatan dengan pengaruh bintang-bintang, yaitu bisa membahayakan akidah orang awam. Nah, bahaya. Karena itu, syariat agama melindungi kesejahteraan religius dan spiritual komunitas Muslim secara keseluruhan dengan menyatakan bahwa horoskop adalah ilmu yang tercela. Kedua, adanya ramalan horoskop tentang kejadian masa depan dengan dasar sebab-sebab tertentu. Nah, ramalan ini semata-mata murni terkaan dan tidak bisa ditentukan dengan keyakinan atau bahkan
dengan kemungkinan sekalipun. Walaupun ternyata ramalan tersebut benar atau terbukti, maka itu hanya kebetulan sifatnya. Karena itu horoskop dinilai tercela karena ketidaktahuan dan kejahilan ini. Yang ketiga, dengan semua sifat yang seperti itu, horoskop berarti tidak berguna sama sekali. Horoskop dianggap tercela karena ia hanya membuang-buang waktu dan hidup sesuatu yang berharga bagi manusia. Menyanyiakan sesuatu yang berharga berarti tercela. Itu tentang horoskop. Ketiga, bahwa sebuah ilmu dianggap tercela jika pencarian jenis pengetahuan tersebut tidak memberikan peningkatan pengetahuan secara nyata kepada orang yang mempelajari atau mempraktikannya. Kriteria ini dicontohkan Al-Ghazali dengan belajar ilmu yang remeh sebelum ilmu-ilmu yang penting. Mempelajari rahasia-rahasia ilahi bagi orang yang belum mempunyai syarat dan kemampuan untuk itu, yang akhirnya justru membingungkan dan membahayakan keimanan yang diyakininya, bahkan sampai kemudian ateis, murtad. Nah, itu ilmu yang mazmumah menurut Al-Ghazali. Wah, itu ya. Nah, itulah pandangan-pandangan Al-Ghazali tentang bagaimana bentuk dan realitas dan bagaimana tentang epistemologi Al-Ghazali tentang bagaimana hukum pencarian ilmu. Dari uraian-uraian tadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, bahwa pembagian tentang bentuk dan tingkat kualitas alam oleh Al-Ghazali menjadi dua bagian, yakni ada alam atas dan alam bawah, yang masing-masing termanifestasikan oleh alam malakut yang bersih dan mulia dan alam dunia yang kasat mata dan rendah. Sesungguhnya bukan ide baru. Ini para filsuf sebelumnya juga telah menyatakan hal itu. Meski dengan format yang berbeda, namun yang berbeda dari Al-Ghazali, tingkatan ini tidak tersusun secara emanasi sebagaimana pemikiran filsafat, tetapi berdasarkan teori imkan yang biasa dikaji dalam teologi, yaitu bahwa alam dicipta dari sesuatu yang tiada atau creatio ex nihilo. Dua, pemikiran Al-Ghazali tentang dua kutub realitas, partikular dan universal, yang keduanya semata-mata yang keduanya ini sama-sama merupakan substansi yang mempunyai bangunan tersendiri tapi saling berkaitan, adalah gagasan yang jenius. Dengan pemikiran ini, doktrin kaum teolog bahwa semesta diciptakan dari sesuatu yang tiada atau creatio ex nihilo itu bisa dijelaskan, sehingga perbedaan antara doktrin teologi dan filsafat bisa diselesaikan. Namun, gagasan bukan tidak bisa dipersoalkan. Pada saatnya, konsep Al-Ghazali ini bisa dianggap syirik ketika dihadapkan pada konsep kesatuan wujudnya Ibnu Arabi. Yang ketiga, pembagian eksistensi wujud. Ada yang aktual, ada yang potensial. Aktual, yang pertama aktual, yang eksistensinya tidak hanya ada dalam mental, konsep dan pikiran, tetapi konkret, nyata dalam wujud realitas. Dan yang kedua ada wujud potensial yang hanya ada dalam konsep mental atau pikiran dan masih dalam posisi imkan. Pada gilirannya akan bisa mengarah pada kesimpulan bahwa aksiden lebih penting dibanding substansi. Karena aksiden itulah yang menentukan eksistensi sesuatu. Ini tidak berbeda dengan konsep Al-Farabi. Nah, di sisi lain, dengan konsep wujud potensial aktual ini,
Berarti pula bahwa segala yang konkret telah ada gambarannya di dalam pikiran. Itu. Termasuk wujud semesta telah ada gambarannya dalam benak Tuhan sebagai wujud potensial. Al-Ghazali mengakui hal ini dan menamakan dengan uh, nasiyah al-ajaliyah, kehendak ajali. Ini berarti tidak berbeda dengan konsep kekodiman alam dari filsafatnya Al-Farabi bahwa semesta ini telah ada wujudnya dalam pikiran Tuhan secara ajali bersamaan keajaliannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran bagaimana Al-Ghazali secara epistemologis membagi ilmu-ilmu ke dalam beberapa tingkatan dalam hukumnya, dalam pencariannya. Ada ilmu yang fardu ain, fardu kifayah, dan seterusnya. Dan bagaimana pemikiran Al-Ghazali tentang bentuk dan realitas, kita bisa ambil pelajaran dan kita bisa tiru, kita bisa ya ambil manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semakin hari semakin menjadi manusia-manusia yang bijak seperti arti dari filsafat itu sendiri. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita tutup bersama dengan doa hamdalah dan kifayat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.